Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO ya. Di pertemuan 4 ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi nukleofilik pada alkohol. Atau mungkin yang lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan tentang reaksi halogenasi pada alkohol. Oke, jadi apa itu reaksi halogenasi pada alkohol? Halogenasi itu adalah suatu reaksi yang kita memasukkan unsur halogen atau unsur dari golongan 7A ke dalam ini ada spasi ya, mohon maaf, senyawa organik baik secara penambahan adisi maupun secara penggantian substitusi. Nah, kita fokusnya di substitusinya gitu. Nah, reaksi ini itu akan menghasilkan senyawa alkil halida, di mana gugus hidroksil dari alkana itu akan disubstitusi oleh halogen, sehingga reaksi ini bisa disebut sebagai reaksi substitusi. Jadi ganti, ada yang masuk, ada yang keluar, makanya substitusi gitu ya. Halogenasi itu biasanya menggunakan klor dan juga brom, sehingga nama lainnya adalah klorinasi dan brominasi. Sedangkan kalau fluor dan iodin itu jarang digunakan dalam reaksi halogenasi ini. Oke, jadi kita akan fokus ke reaksi halogenasi terutama untuk senyawa alkohol, substitusinya. Sebelum saya masuk ke reaksinya, ya ini sekedar refresh dari reaksi yang saya jelaskan di materi sebelumnya ya, reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi itu akan terjadi jika ada dua bahan baku atau dua preaksi itu saling mempertukarkan gugus membentuk dua produk baru. Jadi gugus A dan gugus B itu tukeran salah satu gugusnya gitu. Sehingga terbentuklah dua produk yang benar-benar baru gitu karena hasil dari pertukaran tersebut. Mekanismenya itu dimulai utamanya dengan penyerangan baik itu oleh elektrofilik atau nukleofilik sebagai terhadap gugus fungsional kuncinya. Nah, yang dibahas di video ini terutama adalah nukleofilik ini ya, di mana pada reaksi substitusi nukleofilik itu atau SN, atom atau gugus yang diganti itu punya elektronegativitas yang lebih besar dari atom C dan atom atau gugus pengganti punten, adalah suatu nukleofil, baik itu nukleofil netral atau nukleofil yang bermuatan negatif. Jadi kita fokusnya ke nukleofilnya karena kita di reaksi substitusi nukleofilik gitu ya. Oke, next. Nah, baru saya masuk ke reaksi substitusi nukleofilik pada alkohol, di mana umumnya reaksi substitusi nukleofilik atau SN itu terjadi pada senyawa alifatik, senyawa lingkar, dan senyawa aromatik. Kita fokus di alkohol ini, OH ini ya, di mana gugus OH pada suatu alkohol itu bisa disubstitusi atau diganti oleh suatu halogen dengan cara suatu mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dengan produk akhirnya adalah suatu alkil halida. Reaksi ini untuk reaksi halogenasi alkohol sekunder itu bisa menggunakan mekanisme reaksi SN1 dan SN2 yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya lupa silakan cek video yang sebelumnya. Reaksi ini juga memerlukan asam kuat. Untuk apa? Untuk memprotonasi gugus OH-minnya. Oke, ini minusnya di atas harusnya ya. Mohon maaf. Tahapan-tahapannya, jadi ini juga refreshing lagi untuk reaksi substitusi nukleofilik yang SN1 terutama ada dua. Di mana yang pertama, ikatan antara karbon dengan gugus pergi itu akan putus secara heterolitik. Itu karena ada pengaruh kepolaran pelarut dan akan menghasilkan karbokation atau ion positif. Jadi tahap pertama dalam SN1 adalah pembentukan karbokation ini. Barulah di tahap kedua, karbokation dia akan bergabung dengan nukleofil menghasilkan produk yang baru, produk substitusinya ini. Kalau dijelaskan secara narasi itu seperti ini. Nukleofil itu akan menyerang dari balik gugus pergi, lalu pada saat keadaan transisi atau terbentuk karbokation ini, nukleofil dan gugus pergi akan terikat secara parsial pada atom karbon di mana terjadi substitusi. Jadi akan terbentuk keadaan temporari atau parsial ini ya, ikatan parsial ini. Barulah
Pada saat gugus pergi meninggalkan atom karbon dengan membawa pasangan elektron ikatan, nukleofil baru memberikan pasangan elektron ikatan dan akan menghasilkan produk tersubstitusi. Ini penjelasan oleh Wade tahun 2006. Oke, supaya lebih jelas, mungkin saya berikan ilustrasinya seperti ini. Jadi ini yang simpelnya mekanisme reaksi halogenasi, yaitu dengan cara SN2. Jadi yang langsung ya, kalau SN2 itu, di mana reaksi yang dilakukan, itu adalah brominasi alkohol. Jadi ini ada alkohol sekunder, butanol, 2 butanol, ditambahkan HBr ya. Di mana si HBr-nya akan menyerang C yang ini, OH-nya lepas, dan akan digantikan dengan Br ini, sehingga menjadi, apa namanya, Br, Na butanol Br gitu. Jadi di sini HBr-nya dari mana? HBr-nya dihasilkan dengan mereaksikan NaBr dengan H2SO4 dalam campuran reaksi brominasinya. Jadi ketika campuran 2 butanol NaBr dan H2SO4 pekat dipanaskan, ini dipanaskan dulu, maka dihasilkan gas HBr. Jadi ini adalah bentuk gas yang akan bereaksi dengan 2 butanol membentuk alkil halida gitu ya. Bromo butana gitu. Oke. Ini H2O ya. Cropnya kurang bagus, mohon maaf. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi reaksi halogenasi ini itu untuk yang alkohol tujuannya untuk mempelajari reaksi substitusi nukleofilik dalam halogenasi alkohol sekunder. Tujuannya itu ya untuk reaksi halogenasi alkohol ini. Dan halogenasi itu sendiri merupakan proses atau reaksi pemasukan unsur halogen atau golongan 7A ke dalam senyawa organik baik secara adisi maupun substitusi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil halida di mana gugus hidroksil dari alkana itu akan disubstitusi oleh halogen sehingga reaksinya itu adalah reaksi substitusi pergantian. Halogenasi biasanya menggunakan klor dan brom sehingga namanya ini nama lainnya klorinasi dan brominasi. Fluor dan iodin jarang digunakan. Kenapa? Karena fluor bereaksi secara eksplosif dengan senyawa organik, sedangkan iodium tidak cukup reaktif untuk dapat bereaksi dengan alkana. Itulah kenapa alasan fluor dan iodin jarang digunakan dalam reaksi halogenasi ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa untuk sintesis senyawa 2-bromobutana atau yang dengan kata lain hasil ini bromobutana ini dari contoh dari percobaan ya, itu dapat dilakukan dengan menggunakan 2 butanol, NaBr, dan juga asam sulfat. Dengan reaksinya adalah reaksi halogenasi alkohol dan mekanismenya adalah mekanisme SN2 di sini. Reaksi ini juga dapat menggunakan metode reflux untuk mempercepat reaksi dan terutama pada saat pemanasannya dan juga untuk memisahkan larutan produk dengan menggunakan destilasi. Jadi pakai reflux lalu didestilasi, titik didihnya itu sekitar 90 derajat Celcius. Dan produknya yaitu 2 bromobutana ini sifatnya memiliki sifat larut dalam metanol, aseton, dan diklorometan. Itu kira-kira contoh reaksi halogenasi alkohol atau reaksi substitusi nukleofilik pada alkohol ini yang akan hasilnya adalah alkil halida. Namanya adalah reaksi halogenasi alkohol. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk contoh reaksi substitusi nukleofilik pada alkohol ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.